Hai. Hai, Cip. Ganteng. Kok panggilan aku sekarang beda-beda? Permisi, Ci. Iya. Aku jepit poni dulu ya, guys. Karena poninya jujur banget nih. Aku udah beli rolan poni lagi supaya aku nanti bisa ngerol poni lagi. Tapi selama belum nyampe, rolan poninya aku jepit dulu. Gimana hidup? Gak kenapa-napa sih guys. By the way, hari ini aku senang banget karena aku hari ini banyak nonton. Aku hari ini kayak day off gitu. Terus aku banyak nonton film horror. Rambut baru kah? Enggak kok, ini rambut biasanya, cuman aku jepit aja. Belum rambut baru kok. Aman aja. Rambut barunya masih nanti. Masih belum saatnya. Aku verif tapi gak ada kamu. Demi apa sih kamu verif yang Itadaki minggu ini? Kayak berani aja nonton horror, berani karena tadi aku nontonnya bareng Ebet. Dengar-dengar kamu gak suka dipanggil Cip. Sebenarnya biasa aja sih guys, cuman kayak masih belum biasa aja. Lagi zoom tolong usir dia. Lagi zoom apa maksudnya? Iya guys, aku memanfaatkan Ebet untuk nonton. Sebenarnya walaupun dia juga takut sih, tapi dia main game gitu sebelah aku. Tapi setidaknya dia kayak menemani aku di sebelah aku, jadi aku nggak sendirian gitu. Oh my god, aku masih ada di playlist Korea-Koreaan aku kemarin. Ya dengerin lagu K-pop lagi yuk. Oke, ini sengaja lagunya lucu biar aku nggak takut kalau aku ceritain ya. Tadi aku udah sempet lihat tuh 500 Days of Summer, cuman aku nggak berani. Beda film nontonnya, aku nontonnya 3/3 film. Jadi gini guys, aku nonton. Katanya besok trio pianis mau ketemu ya. Iya bener banget lagi. Dibocorin ya. Gini guys, aku tuh tadi nonton 2 film. Aku pertama nonton film yang aku sebenarnya 2 film ini udah aku wishlistin dari lama sih. Yaitu Petaka Gunung Gede. Itu pertama. Sama film Mudbound. Jadi kayak tentang tanah liat gitu. Terus abis, makasih yang edit kali 13. Iya pasti konten bareng dong. Nah abis itu satunya lagi tuh filmnya, kenapa aku bilang tadi 2/3 film, karena satunya lagi tuh sebenarnya film yang lewat di TikTok aku, tapi dia ternyata durasinya lama banget, 3 jam, jadinya aku nggak nyampe selesai nontonnya, aku cuma nonton sejam doang. Tapi nanti mungkin akan aku beresin lagi. Yaitu adalah film Bumi Manusia. Tahu nggak sih film Bumi Manusia yang tahun 2019 yang maksudnya pemerannya itu Iqbal. Jujur ini pada beragam ya komennya tentang Bumi Manusia. Nah, aku sebenarnya penasaran karena kemarin lewat di TikTok aku. Terus abis itu menurut aku itu kayak lucu gitu karena kayak latar waktunya tuh kayak lama banget tuh, jadi berasa nonton sejarah gitu. Show Itadaki gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aman aja. Makasih ya udah mengkhawatirkan aku. Semoga verif di tempat aku yang ada akunya ya. Aku dapat Cat 2 sih, demi apa sih? Ih keren banget sumpah. Aku tahu mendapatkan Cat 2 itu sulit, jadi menurut aku itu keren. Sombong banget sumpah Izzy. Aku play tanggal 20, iya itu yang ada aku, tanggal 20. Konser RH aku nonton streaming aja ya, boleh, gak apa-apa. Iya guys, jangan lupa nanti kalau misalnya bisa nonton
konser RH nonton langsung, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti nonton di streaming. Makasih ya Kak Safir. Makasih Kak Radit ke-13. Baru ada yang baru loh dari RH aku, tahu nggak? Tahu nggak ada yang baru? Masuk perut muka aku biar fresh. Coklat. Lebih fresh nggak guys muka aku langsung? Jujur kalian nyangka gak sih aku udah lama banget sumpah ngode-ngode coklat-coklat itu. Tapi ke kalian tuh gak ada yang peka guys. Makasih ya Kak Rama Reject. Kayak pada pekanya itu adalah kirain aku ngebawain unit song coklat di Itadaki Love. Padahal tidak, padahal Karage. Peka cuma jaim aja, bohong. Siapa nanti buat sesuatu sebenarnya telat sih, but hope you like it. Makasih loh. Oh iya, sebelum aku bilang I'm in the Paris, aku juga bilang mau coklat. Bener banget ya, waktu itu aku udah bilang mau coklat, tapi itu udah lama banget sebelum kita menargetkan I'm in the Pianist. Aku sih gak peka, kamu gak peka ya? Gak apa-apa kalau cewek gak peka. Namanya juga cewek itu memberikan kode, yang harus peka itu cowok. Dikata detektif, harusnya sih anak Cynthia Action juga detektif ya. Jujur, karena aku kan suka kode-kode gitu, jadi kalian harus peka. Spill hairpinnya apa? Ini hairpinnya aku udah beli udah banget. Ini Pochaco, temennya Hello Kitty, tau nggak? Hah? Demi apa sih, bohong ya? Video call sama Zayn Zodiac katanya dukung kamu, maksudnya? Apakah dia mengetahui aku? Setelah sering ketiduran, akhirnya aku bisa join live kamu. Akhirnya join lagi ya? Beneran gak sih? Aku mau nanti ngestok dia. Aku karena belum pernah ngestok. Kayaknya kita akan lama banget gak ketemu nih. Jujur sedih sih kalau lama banget sih. Lama aja deh loh, jangan sampai lama banget. Beneran gak sih? Sepertinya aku harus langsung mencari dia sekarang. Coba kita nge-stok di Instagram ya. Nama dia punya Instagram pribadi gak sih guys? Atau Instagram grup doang ya? Dengan amat live tengah malam. Iya emang selalu tengah malam. Oh grup doang ya? Jujur lucu banget karena aku tuh dulu tuh punya teman kuliah namanya Zayan juga, tapi dia cewek guys. Zayan itu dari Tangerang ya? Anin pengen ajak kamu running lagi sih. Nah, harusnya hari ini, cuman hari ini aku nggak ada nganter gitu loh guys. Jadi kayak bakal hari Rabu deh, bakal lari bareng. Makeupnya cantik banget sih, terima kasih ya. Karivaldi, terima kasih loh. Aku belum bisa lari lagi, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja. Kamu cupuin aku mulu kak, jadi aku nggak aku cariin. Cupuin apa tuh? Yes, oh yes. Tutorial make up. Aku akan tutorial sedikit, tapi ini tutorial ini aja sih guys. Tutorial make up aku yang agak berubah akhir-akhir ini. Aku kasih tahu. Scenario. Dia lucu banget. Ini adalah acne patch aku guys. Acne patch aku tapi dia Hello Kitty. Dan dia kalau dibuka lucu banget karena dalamnya kayak ada kacanya gitu nih. Ini kaca. Tuh. Terus ini isi acne patchnya sebenarnya beragam gitu. Jadi dia tuh kayak, Kapok makasih ya.
dia tuh kayak secret gitu loh, maksudnya saya dapetnya itu random gitu, jadi kayak ada beberapa bentuk gitu kan. Terus kita kalau nggak salah ada 36 bentuk. Dan kalau aku tadi sebutnya Hello Kitty kah? Guys maaf sumpah, istilah aku Hello Kitty, ini Tweety ya guys ya, sorry terlalu sering ngomongin Hello Kitty. Ini aku udah pakai satu doang. Terus ini tuh jadi ada 36 bentuk, dan nanti kita bakal dapet 12 kali beli. Kalau misalkan mau 36 ya beli lagi. Sorry ya guys, salah ya, terbiasa bahas Hello Kitty soalnya. Ini kayak gini guys. Sama aku masih ada Acne Facial hologram tinggal 3. Makasih ya Kak Muzaffar. Jujur aku kayak udah lama banget pakai si Acne Facial hologram ini, karena menurut aku kalau hologram tuh kayak lucu gak sih Acne Facial hologram. Boleh nggak kirim video Zion pakai lagu JKT48 di DM? Boleh banget, aku mau lihat dong. Itu lucu banget, gemes. Ya kan, aku sebenarnya mau kasih tahu apa perbedaan makeup aku belakangan ini. Karena makasih loh. Makasih ya Kak Pong. Jadi ini eyeliner aku tuh aku bikin lebih turun gitu, karena aku merasa mata aku tuh kayak galak gitu kan. Keprangku makasih ya. Jadi kayak aku tuh sampai pernah dibilang sama desainer baju kita, katanya mata aku tuh kayak antagonis gitu. Jadinya akhirnya aku ganti model eyeliner supaya mata aku nggak galak. Sampai ini kenapa dia kayak menyimpang gitu sih rambutnya. Aku kembali, long time no see. Halo. Padahal orangnya baik hati. Iya emang beda ya kalau Oshi kandung cepet kangennya. Emangnya kalau yang bukan Oshi kandung ada berapa? Kak, biji-bijian makasih cendrawasihnya loh. Ini aku bikin turun supaya dia matanya kayak mata anak baik. Ngerti nggak? Kamu makeup jam segini mau kemana? Mau live aja sih. Mau kak aku tunjukin palette baru aku. Salam dari Rama Remake. Kenapa sih pakai remake gitu? Aku kan kepikirannya kan kayak remake. Kayak aku pikirnya DJ remake gitu loh, DJ remix. Ebet mana sumpah, hari ini aku berlindung di Ebet berapa lama guys, karena selama aku nonton kan aku kan takut gitu kan, aku kayak nggak mau lihat, terus aku kayak bersembunyi di Ebet. Mata anak baik emang kenapa? Karena aku maunya yang jadi anak baik. Duh, kadang macet deh eyelinernya. Kak Andika makasih ya. Terverified pembaik, makasih ya. Kapok, terima kasih. Siapapun yang live lagu K-pop, emang siapa aja tuh? Oke, hari ini aku nonton film horornya. Aku tadi nonton Petaka Gunung Gede kan guys. Aku tuh kayak sebenarnya aku nggak ada ekspektasi sih, karena aku kayak belum baca ceritanya. Kalian kan tahu kan tuh ada makasih ya Kak Akbar. Kalian tahu kan tuh ada cerita yang viral juga, sempat viral di X. Cuman aku waktu itu nggak baca. Gonjam nonton nggak? Aku nggak nonton karena
ternyata nggak ada di aplikasi nontonnya ya guys, atau nggak ketemu aja ya. Pokoknya aku tuh nggak nonton, aku nggak baca tentang threads yang Gunung Gede itu kan. Jadi aku nggak tahu, nggak ada ekspektasinya, tapi kayak aku ngikutin aja karena ada Kashel juga, jadi aku mau nonton. Terus abis itu ternyata filmnya sebenarnya kayak lumayan simple ya plotnya ya, kayak sangat mudah dimengerti, sangat to the point gitu. Tapi kayak menurut aku tapi aku nangis guys endingnya. Aku nggak nyangka kayak kenapa dia bisa kayak gitu, karena kayak kirain tuh penyebab dia, kalian yang udah nonton ya, aku ngobrol sama kalian yang udah nonton ya, karena kalau kalian pasti gak ngerti. Jadi aku kira tuh kayak kenapa dia kayak gitu tuh adalah persoalan wanita aja, karena kalau misalkan wanita lagi dapet tuh kan emang sensitif gitu kan guys. Tapi aku gak nyangka karena ternyata ada persoalan lainnya yang berkaitan sama bapaknya itu. Aku kayak kesel banget sama bapak tahu kayak gitu, kayak kenapa sih bapaknya sejahat itu, sumpah. Ngerti gak sih, kayak punya bapaknya tuh kayak dia hilang akal deh, sumpah. Akalnya tuh hilang kemana nggak tahu jujur. Emang gitu ya, orang kalau misalkan udah dalam kondisi terpuruk tuh kelihatan sifat aslinya. Makasih ya Kak Andika. Makasih ya Kak Akbar, jujur sama opininya. Iya kan, abis itu pokoknya aku sedih banget karena kalian tahu kan scene yang terakhir itu yang dia kayak ketemu lagi sama sahabatnya. Aku kayak sedih banget karena kayak itu ngena banget sumpah. Walaupun ini film horor tapi kayak sedihnya lebih sedih gitu loh. Emangnya ulang tahun guys, Karimek. Mana kakaknya yang ulang tahun? Belum. Kenapa sih kalian suka ngisengin gitu? Sumpah kemarin aku video call terus banyak banget pakai mukanya Karimek, sumpah. Padahal kayak dia bukan Karimek, tapi kayak kenapa dia pakai mukanya gitu loh. Papa. Gitu guys. Nah pokoknya aku tadi kayak nangis gitu, sumpah aku bener nangis itu karena kayak sedih banget. Itu kayak persahabatan banget tuh, ada kayak bener-bener yang kayak monolog apa dialog sih ngomongnya, pokoknya kayak ada ucapan yang kayak sedih gitu, yang kayak gimana pun kita tetap sahabatan ya. Aku kayak jujur kayak ya ampun, tanggapan Ebet cecenya nangis. Ya udah sih, dia biasa aja sih guys, lanjut nge-game. Nambah aku tidur dulu nih, sih harus bangun subuh. Oke deh, semangat ya kerjaannya atau apapun urusannya itu. Makeup jam segini mau kemana? Mau ketemu kamu. Lah kan kita ketemu, kenapa sih? Kok kamu typingnya gitu sih pakai huruf 4 itu? Emangnya zaman dulu kayak gitu pas kamu muda? Kenapa bang ini style blush-nya jadi beda? Sebenarnya karena aku warna eyeshadownya ungu, jadi kayak aku ikutan gitu sih, aku ikutan bikin jadi agak ungu gitu. Kenapa sih kalian kok pakai kata-kata yang sama? Ini buzzernya Karimek ya?
Gestapu, sumpah. Mana tadi ya ini aku palette baru aku. Ini dia guys, ini adalah palette eyeshadow baru aku. Kayak gini bentuknya, ada warna ungunya. Nah abis itu aku kayak, aku nggak mau buang si boxnya. Itu ada boxnya juga, karena boxnya warna ungu gitu, lucu banget. Terus aku juga nggak mau buang kayak ininya, nggak mau buang kayak guide. Jadi itu sebenarnya ada guide-nya gitu loh guys, kayak ada tulisannya kayak ini glitter, terus ini kayak egeosal, ini buat shade-nya, terus kayak buat base segala macam. Jadi kayak aku tidak mau buang karena warnanya juga cakep banget. Lihat guys, warnanya kayak jujur soft gitu loh, kayak nggak terlalu yang lebay norak gitu loh. Iya Bang Franco, kenapa Bang Franco? Kenapa sih? Kok kayak heboh gitu? Remake Nation. Terus guys, sebenarnya ini di bawahnya itu bisa dijadiin kaca, tapi aku kayak sayang gitu loh, jadi aku nggak buka. Supaya masih bagus. Bisa dimakan nggak? Enggak dong. Banyak banget warnanya, iya, supaya cantik. Good night Ci, good night Dede. Kamu mau pindah ke mana tuh? Makeupnya masih lama nggak? Aku dari depan gang nih nungguin kamu. Nah aku udah selesai tadi. Cantik terus, terima kasih loh. Telat nggak? Aku enggak, kok nggak apa-apa. Masih setengah perjalanan. Mau zoom tuh aja Kak Rais. Zoom apa Dede? Aku suka banget lagi lagu ini. Lagu apa lagi ya guys? Aku suka banget. Beda Baby Monster habis ngeluarin lagu baru. Aku suka mereka lumayan. Terus habis itu aku tadi nonton ini kan guys, nonton Mudbound. Itu tentang kayak tanah liat itu. Jadi kayak sebenarnya nih kalau kalian mau tahu ceritanya, ini serem banget karena ini tentang kayak orang yang dia tuh ngebikin tanah liat, dan dia tuh percaya setiap tanah liat itu punya jiwa. Jadi setiap patung itu punya jiwa, dan kayak jiwa itu tinggal di patung selamanya. Itu serem banget. Jadi ini sebenarnya kayak horor gitu. Aku ketik nih tuh filmnya. Aku pin ya supaya kalian tahu aku lagi jelasin film apa. Aku sebenarnya sekarang udah jago banget loh untuk menceritakan ulang film, sumpah. Aku kayak udah storyteller abis. Aku udah kayak Bang Raditya Dika, sumpah guys. Aku udah bisa bikin podcast sekarang. Gitu guys. Nah pokoknya ceritanya adalah awal-awalnya itu tentang dia itu ada satu ibu gitu. Dia tuh emang kerjanya itu membuat tanah liat gitu. Nah abis itu dia itu sedang hamil. Dan dia itu kayak pokoknya tiba-tiba itu dia keguguran guys. Dan ternyata itu setiap kali dia buat patung dari tanah liat itu, dia tuh ternyata ambil tanah dari gitu. Jujur aku takut kayak banyak disensor deh kalau aku sebut semuanya. Tahu gak sih kalau misalnya kayak di TikTok tuh kalau misalkan kayak jelasin yang serem-serem juga biasanya kayak di gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kayaknya nggak bakal bisa nih, aku akan kayak gitu ya guys. Nah abis itu tiba-tiba nih dia keguguran guys. Nah pas keguguran akhirnya dia stres berat, terus dia bikin patung dari janin bayi itu guys. Jadi kayak intinya dia mencampurkan bayi itu ke dalam suatu patung. Jadi patungnya itu ada jiwa bayi itu. Jujur serem, aku udah kayak takut sendiri. Ini bisa gak sih aku yang cerita tapi aku yang takut? Terus abis itu
pas aku nggak mau tutup lama-lama, aku takut deh lama-lama nggak bisa nih bikin podcast horor nih kayak gini nih, udah takut duluan. Makasih ya Kak Raditku. Abis Google ternyata serem ya kan, beneran serem sumpah. Terus abis itu podcast horor tapi musiknya New Jeans, itulah tujuannya biar aku nggak takut guys. Nah abis itu kayak pokoknya beberapa tahun berikutnya itu ada kayak developer game gitu yang dia tuh mau bikin game tentang kejadian horor itu. Jadi kayak dia tuh mau apa ya namanya sih, research lah, kayak ini tuh sebenarnya apa yang terjadi, karena sebenarnya cerita tadi itu orang-orang pada nggak tahu. Jadi ceritanya si pembuat patung ini tuh terkenal dan kayak dia itu terkenal, ceritanya itu viral karena dia itu satu keluarganya dengan cara ditusuk dan semuanya itu digunakan untuk membuat patung gitu guys. Makasih ya Ko Franco. Iya guys kayak gitu. Makasih ya Kak Arfan. Jujur serem banget. Ratingnya jelek, emang bener serem. Sebenarnya aku gak liat ratingnya sih, tapi serem semua, serem, aku takut. Nah abis itu guys, setelah itu kan tadi kan aku bilang ada developer game itu kan. Nah jadi ada awal-awalnya itu sebenarnya ada 2 orang gitu datang, terus kayak tiba-tiba mereka nih satunya itu kayak kebentur gitu dan tiba-tiba berdarah, dan darahnya itu kena ke patung bayi yang dibuat itulah yang pada zaman berapa tahun lalu itu kan. Dan ternyata kalau misalkan darahnya itu kena ke patung itu, si patung itu tuh bisa mengendalikan si orang ini gitu guys. Jujur serem banget kan. Terus habis itu satunya lagi, ini kan ada 2 orang tadi yang bilang, satunya agak lebih bapak, satunya lebih anak muda gitu. Nah tadi aku bilang berdarah itu yang anak muda. Jadi kalau bapak itu bahkan dia masuk ke tempat pengeringan tanah liat. Kalian tahu gak sih kalau bikin tanah liat tuh ada kayak tempat untuk membakar gitu supaya cepat kering gitu guys. Nah habis itu satunya itu bahkan masuk ke situ. Jadi satunya itu orangnya yang udah bapak itu iya di oven bener. Nah bapaknya itu udah kayak udah nggak ada lagi guys, udah nggak ada ceritanya gitu. Sedangkan kalau yang si anak mudanya ini tiba-tiba dia balik ke kantor membawa patung bayi itu, tapi kayak dengan aneh gitu loh, kayak udah agak-agak gimana gitu. Nah dia kan itu kan kerja kan di kantor game gitu kan, kayak nge-develop game gitu. Hayo siapa yang nge-develop game di sini? Enggak lah, tapi kalian nggak pernah kan disuruh research tentang horor-horor gitu, enggak kan? Nah habis itu guys, setelah itu karena dianya itu, si orangnya itu yang aku bilang tadi anak muda itu agak aneh, jadinya kayak si bosnya ngeliat kayaknya nih orang nggak bisa deh ngelanjutin project ini, karena itu kan project kan guys, mereka tuh mau bikin game horor gitu, kayak nggak bisa deh, akhirnya dialihkan ke atasannya, ke senior gitu, maksudnya seniornya si dia kan. Akhirnya si senior itu yang lanjutin game ini, lebih kayak apa sih, ngekembangin lah gitu, kayak lebih cari tahu dan lebih kayak bikin fitur-fiturnya, karena kan belum selesai dibikin gitu kan. Terus habis itu dia itu punya istri yang lagi hamil guys, si seniornya ini. Kita sebut aja namanya misalkan siapa ya guys, Budi deh gitu, biar agak Indonesia dikit, Budi ya. Nggak ada kan yang namanya Budi di sini kan? Bunga cewek, nggak ada bunga-bungaan ya. Pause dulu bentar buat dokumentasi. Hebat kamu Bud. Budi omnya Kak Raisa anak baik, tapi om kamu nggak nonton kan sekarang kan? Lagi-lagi apa ya, pokoknya Budi lah nama dia ya. What is love? Terus gitu, terus Budinya nari what is love. Habis itu guys, si Budi ini dia punya istri lagi hamil. Jadi karena dianya lagi menelusuri game yang tadi aku bilang tentang patung-patung itu, dia bawa pulang patungnya ke rumahnya dia. Nah kebetulan istrinya ini
dia itu tukang benerin patung, tukang restorasi patung. Jadi kayak kalau Tana lihat, kalau kan kadang-kadang patung kan ada kayak cacat gitu kan, kalau udah lama tuh udah kayak retak lah atau udah apa gitu, dia tuh tukang benerin gitu. Nah terus habis itu tiba-tiba, ini sebenarnya aku ceritanya kayak singkat gitu ya guys ya. Terus tiba-tiba dia itu kayak suatu malam dia kayak ngeliat patung bayi itu kan. Nah patung bayi itu tuh kebetulan tuh emang, makasih ya Kak Akbar, emang rusak gitu loh, karena sempet kalian yang tadi aku ceritain awal-awal kan patungnya kan kayak jatuh gitu kan guys, jatuh dan akhirnya ada kayak agak retak lah gitu. Terus habis itu dia kayak pegang gitu, terus akhirnya berdarah jarinya, terus jadi darah dia tuh masuk juga ke patung bayi itu guys. Jadi itu artinya diri dia itu udah kayak sebagian udah kemasuk lah gitu ke patung itu. Ini konten spoiler film, jujur iya, tapi kan aku udah bilang tadi ya, ini akan menceritakan semuanya. Cocok nih kalau punya channel YouTube khusus membahas film, seru kan? Ini kalau misalnya kalian nggak mau tahu, kalian jangan denger ya, kalian begini ya kalau nggak mau tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu, kalian kayak gini. Jadi kalian yang mana? Kalian ini apa ini? Mau tahu kan? Makasih ya udah semau tahu itu ya. Tutup mata tetap kedengeran bang, mohon maaf. Kalau kamu cerita jadi nggak serem, shit kok gitu sih. Padahal aku udah berusaha serem loh dengan lagu What Is Love ini. Lanjut ceritanya, berarti kan si ibu itu udah megang kan, jadi kayak dia udah berdarah gitu. Nah abis itu sejak hari itu pokoknya udah aneh gitu loh. Jadi anehnya itu adalah AC di rumahnya tiba-tiba suka naik sendiri suhunya. Makasih ya Kak Akbar. Nah naik itu ada penjelasannya, karena kalau misalkan kan tadi aku bilang Tara lihat kan perlu di oven gitu kan guys, biar supaya dia jadi patung sungguhan gitu kan. Nah ini tuh kalau AC jadi panas tuh supaya kayak bikin Tara lihatnya itu nyaman lah gitu kira-kira, karena kan ada si patung bayi itu kan di rumahnya kan. Terus habis itu kayak misalkan kayak malam hari juga aneh lah gitu. Pokoknya sebenarnya serem banget, tapi tuh ada bagian paling seremnya itu karena jadi sebelum kejadian itu ya, si suaminya itu kan mereka tuh kan tinggal berdua kan, suami istri gitu kan. Nah terus abis itu ada di live Anin, kenapa Deimna masuk live Anin gitu kan, suami istri gitu, karena suaminya kerja tapi istrinya kan di rumah sendirian. Nah jadi tuh suami itu kayak taruh CCTV gitu, kayak tujuannya biar dia tuh bisa mantau si istrinya ini. Gitu. Jujur kalian kayak komennya kayak heboh banget, aku jadi kayak FOMO mau baca gitu loh. Nah abis itu guys, setelah itu intinya kayak setelah itu pokoknya banyak banget kejadian aneh. Kayak misalkan kayak istrinya sebenarnya gak suka makan hati. Kalian pasti ada yang suka, ada yang gak suka makan hati sih. Karena hati aku gak suka juga, jadi aku kayaknya aku gak pernah tahu rasanya deh. Tutup mata biar gak baca komen, aku takut kalau tutup mata. Nah abis itu dia tuh kayak menghindari makan hati gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kan ada orang yang suka makan bubur pakai hati. Terus abis itu kayak dia tuh sebenarnya udah kayak pisahin hatinya gitu. Tapi tuh hati tuh emang kayak masih mengandung darah gitu ya. Makasih ya Kak Ibnu. Iya gak sih guys buat kalian yang suka? Enggak sih, makan hatinya beda sih. Pokoknya kayak gitu deh ya. Nah sebenarnya kayak si suaminya itu suka, tapi kalau misalnya si istrinya nggak suka kan. Jadi kayak one day pas pagi-pagi tuh kayak istrinya udah pisah-pisahin gitu, hati babi lah pokoknya kayak yang dimakan gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba si istrinya tetap makan gitu loh guys. Jadi kayak sebenarnya yang dilakukan oleh si patungnya itu adalah mind controlling. Jadi kayak si istrinya tuh kayak
manipulasi gitu loh guys pikirannya. Jadi kayak kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia menjadi dirinya sendiri, kadang-kadang dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu loh guys. Kayak itu tergantung dari si patung bayinya itu kan guys. Terus tapi si suaminya ini tuh nggak tahu karena kan suaminya kan kayak sering kerja gitu kan, ya biasa lah guys, kerja mulu ya gitu kan. Terus abis itu kayak pokoknya banyak banget ada kejadian aneh gitu sampai akhirnya ini aku cepetin aja guys ya, sampai akhirnya kayak suaminya lumayan sadar dan akhirnya dia kayak bingung nih kayak ini istrinya kenapa, kayak biasa kan tuh biasanya istrinya tuh kayak baik gitu, baik hati, dia sombong dan suka menabung, suka sih nabung guys. Iklan dikit ya, jangan lupa sih nabung. Oke, lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Tapi tiba-tiba istrinya tuh kayak suka marah gitu buat beli coklat, bener suka marah dan kayak kalau di filmnya tuh matanya merah gitu guys. Jadi kayak jujur creepy banget karena kayak serem lah gitu pokoknya. Terus kan sebenarnya kan kayak ada satu scene juga yang serem gitu. Jadi kayak satu scene-nya itu adalah dia tuh ngaca gitu, tapi di kaca tuh kayak muka dia tuh jahat gitu loh guys. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngegendong patung bayinya, padahal awalnya dia nggak gendong patung bayi, tapi tiba-tiba dia ngegendong dan dia kayak ngebeset ini dada dia sendiri. Itu kayak untuk kasih makan patung bayinya itu kayak supaya dapet darah. Karimak di Jakarta lo sekarang sudah apply gak sih? Emang iya? Kemarin lah kayaknya di VC gak bilang dia. Gitu guys. Nah setelah itu pokoknya long story short, akhirnya si suaminya itu sadar nih udah ada yang aneh nih. Akhirnya dia kayak mendatangi ke orang yang awal-awal sih aku bilang orang muda yang datang ke tempat horor itu awal-awal kan. Nah ternyata si orang muda itu dia lagi di possess sama si istrinya. Makasih ya Kak Andes. Jadi kayak di rumahnya itu si istrinya kayak lagi mainin, ini bukan patung bayi, ini lebih kayak mainan bayi gitu. Jadi kayak dia itu punya mainan bayi, kayak ini tuh katanya mainan bayinya itu untuk latihan. Jadi kayak mainan bayinya itu bisa nangis gitu. Ini untuk melatih para orang tua muda, ayah dan ibu muda, bisa nggak nih nanti mengasuh bayi gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak patahin, si istrinya itu di rumah tuh patahin tangan bayi-bayinya gitu, mainan tapi ini ceritanya dia tuh ngeproses si anak muda ini. Jadi kayak di tempat rumahnya anak muda ini dia tuh kayak patah gitu tangannya dan kayak sampai berdarah-darah gitu, dan dia ngejahit matanya sendiri coy. Jadi kayak matanya dijahit itu sebelah berdarah-darah gitu, terus kayak dipentok-pentokin gitu kemana-mana. Pokoknya kayak ini sebenarnya sini serem banget, kalian harus menonton sendiri. Terus abis itu setelah itu udah kan, jadi anak muda itu mati, tapi dia lupa disensor lagi guys, anak muda itu gitu kan. Tapi nanti kalau udah kesimpulan kabarin scene parah sumpah. Terlalu panjang ya ceritanya ya. Terus habis itu guys, akhirnya kayak dia tapi memberikan kode-kode gitu, kayak dia pokoknya memberikan kode itu si bayinya itu di belakang patung bayinya itu ada mantra gitu. Mantranya itu pokoknya mantranya kuat banget dan kayak harus dihilangin pokoknya mantranya itu harus kayak ya aku nggak ngerti karena ini film China gitu, kayak mungkin mereka punya banyak kepercayaan yang kayak erat dengan culture mereka gitu ya. Pokoknya intinya si suaminya ini mencari ahli ya, orang yang ahli dalam menangani kayak gini-ginian gitu kan guys. Akhirnya mereka datang ke tempat horor itu, dan sebenarnya tadinya kayak makasih ya Kak Ibnu, sebenarnya tadinya para arwah-arwahnya ini mau dimasukin ke ini mesti disensor lagi, ke tubuh yang udah gitu kan guys. Jujur itu udah kali aku bilang karena saking banyak yang nggak bisa aku sebutin. Tadinya mau dimasukin ke tubuh yang udah itu. Nah tapi sebenarnya nggak bisa guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan di ilmu mereka itu
arwah-arwah itu cuma bisa dimasukin ke tubuh yang hidup gitu guys. Nah jadi sebenarnya kayak suaminya ini udah tahu kalau misalkan istrinya itu gak bisa diselamatkan kalau misalkan arwahnya itu dipindahin ke tubuh yang udah itu kan guys. Nah tadinya sempat nih arwahnya sempat kayak masuk ke bayi-bayinya gitu kan guys. Nah tapi kayak pas di bayinya itu kayak dia nggak tega gitu guys. Jadi akhirnya dia kayak dia ngomong ke orang ahlinya itu kayak masukin ke dia aja gitu kan guys. Jadi akhirnya guys semua orang-orangnya masuk ke suaminya. Jadi istrinya dan bayinya itu selamat tapi dianya nggak selamat guys. Itu kayak mau nangis gitu kayak sebetapa besarnya pengorbanan seorang suami di film itu. Sumpah kayak sedih banget gak sih guys? Pengorbanan sang ayah. Nangis lagi, iya sumpah aku nangis lagi dan Ebet tidak peduli lagi. Iya guys, soalnya kayak sebenarnya kalau misalnya kalian nonton ya itu dialognya juga sedih ya. Kayak mereka tuh ngomong kayak we are family gitu-gitu ya, kayak kita harus bersama-sama terus. Terus abisnya yang kayak dialog-dialog pokoknya yang kayak tentang pokoknya kalau misalkan dia bisa mengorbankan seseorang tuh dia harus mengorbankan diri dia aja, jangan korbanin ibu dan anaknya itu karena dia sangat menyayangi ibu dan anaknya gitu guys. Ada di situ karena aku nonton di situ juga. Makasih ya Kalino. Terus kayak sebenarnya kayak banyak banget yang serem-serem gitu, kayak scene yang serem-serem kayak misalkan kalau misalkan pas lagi serem-seremnya itu pupil matanya itu kayak jadi banyak gitu guys. Jadi kayak kan kalau pupil kita kan satu kan ya guys, itu tuh kalau lagi serem pupilnya jadi banyak gitu. Beneran gak kerasa vibes film horornya karena aku pakai lagu G-Friend guys. Kalau aku pakai lagu horor juga serem, lebih banyak gore-nya sih. Jujur kenapa sih aku hidupnya nggak tahu mulu guys, padahal aku cuma cerita doang. Horornya nggak terlalu banyak, jam sekarang kayaknya nggak terlalu banyak deh, lebih banyak sadisnya aja sih. Story tells it. Sumpah, Bang Fatih parah banget sumpah. Apa azabnya ketum yang suka ngisengin? Tidur sih udah malam. Iya bentar lagi ya. Jam sekarang udah gak kuat jantungku. Makanya perkuat dulu jantung dengan olahraga supaya kalau misalkan nonton jantungnya kuat. Usap aja jangan garuk hidungnya. Usap tuh gimana maksudnya gini? Usap tuh maksudnya gimana kayak gini? Izin pamit ya, ini gak jaga siapa-siapa lagi good night. Oh si kandung beneran ya, dadah. Ini buku lagi nonton film horror malah ketiduran. Jujur kocak. Nonton The Medium scene. Kata temen aku itu serem banget guys, dia gak boleh nonton. Tapi tuh aku tuh kayak suka gatel tuh di satu sisi doang, kayak di kiri doang gitu sekarang. Sumpah parah banget. Nggak mau lagi ya kayak gini ya. Takut ya aku. Makasih ya Karama Remake. Quiet Place nonton gak nonton? Aku tuh udah lama banget, aku tuh bareng temen aku The Quiet Place kan. Itu tapi kayak aku sebenarnya agak jadi bingung sih itu sih, karena kayak aku tutup matanya kebanyakan. Makasih ya kan Deas. Cuman aku nonton karena waktu itu sempet viral kan di TikTok kan. Kayak TikToknya tuh kayak kalian tidak boleh bersuara. Apa jadinya kalau sekeluarga tidak pernah berbicara kayak gitu-gitu. Terus habis itu kayak aku sebenarnya agak ngerti karena akhir-akhirnya muncul kan ya si serem-seremnya itu. Cuman kayak nggak terlalu bisa relate gitu loh guys, karena kayak nggak ngerti. Aduh jangan deh suruh aku cari yang serem-serem gitu.
La La Land nonton gak? Aku sebenarnya kemarin udah pengen banget nonton La La Land. Pas aku sama Ebet mau nonton bareng kemarin, aku kayak bilang kayak Bet nonton La La Land gitu kan. Terus dia bilang enggak, dia bilang dia nggak mau nonton La La Land, dia nggak tertarik. Parah banget gak sih? What's your ETA? What's your ETA? What's your ETA? Hill House nonton gak? Enggak lagi gak nonton. Ebet gak tertarik nonton La La Land? Enggak. Kalian harus tahu ya kalau Ebet nonton itu dia kebanyakan dia cuma ngebaca spoiler doang guys. Jadi dia kayak banyaknya baca sinopsis gitu. Terus habis itu dia kayak udah, abis dia baca sinopsis dia nggak nonton karena dia takut juga. Jadi dia cuma menemani aku di sebelah aku, tapi dia kayak nonton, dia asik sendiri. Anything but you. Mau buat Jessie, kamu mau gak sih? Jessie kayak apa tuh? Ini bidangnya Bang Roni tahu film. Aku pengen nonton. Aku tadinya sempet kayak bilang gitu, oke Bet aku tuh lagi tertarik film-film yang sejarah gitu loh guys. Film-film yang kayak sejarah Indonesia apapun itu deh. Kayak aku kan waktu itu kan sempet nonton Habibie Ainun karena aku suka banget sama Habibie Ainun. Walaupun itu lebih tentang kisah cinta mereka sih, cuman kan kayak tentang sejarah juga gitu kan. Cinta Kita Melukiskan Sejarah. Iya, makanya aku bisa bonus song itu guys. Terlatih karena udah nonton. Tim Make Action siap mendukung Amanda Pianis. Jangan lupa juga berikan coklat dengan bibir. Jangan lupa coklat ya guys. Jangan lupa beli coklat ya kita ya. Kayak lihat gak sih kalau gini kayak natural banget gitu. Mau berapa vote? Yang sebanyak-banyaknya dong, karena kita maunya borong coklat. But you, aku suka lagi lagu ini. Senternya siapa coklat? Coba ditanyakan kepada kakak Cynthia Action ya. Gas 90 vote, gas. Yang ini coklatnya gak bikin diabetes, jadi gak apa-apa kalau mau borong sebanyak-banyaknya. Asik. Lihat poster aja ya guys katanya. Meleleh pas jemput Karagi. Nanti lebih meleleh lagi loh kalau aku coklat. Coklatnya ini sehat guys. Dark coklat yang bener dark baru gak bikin diabetes. Jujur, aku jadi pengen ngestok berbagai macam coklat deh. Sebenarnya kalian tuh harus tahu ya seberapa eratnya hubungan aku dengan coklat. Aku tuh sempet kayak mikir kayaknya tujuan di hidup aku itu aku pengen bikin pabrik coklat deh guys, karena aku suka banget. Tips soal buat Citepi, siapa Citepi? Adeknya Cilia. Nanti misalnya lagi aku sempet kayak mikir kayak aku pengen bikin kreasi-kreasi coklat gitu guys. Aku kayak seru banget sumpah. Aku merasa aku kayak kalau aku jadi Willy aku seneng sih guys. Pernah coba hair mask coklat gak? Pernah banget kan, aku sekarang lagi pakai parfum rambut coklat. Yuk kita buka toko coklat di Blok M. Iya banget, aku tuh waktu itu lihat, kalian tahu kan ada toko coklat baru di Blok M yang kayak coklat-coklat tuh banyak banget variannya. Aku belum pernah ke situ karena setiap kali aku ke situ tutup. Tapi kayak aku pengen banget bikin kayak toko coklat kayak gitu, sumpah itu salah satu impian aku. It's my dream.
Willy Wonka and Cynthia Chocolate Factory. Nanti kamu yang buat desain interiornya ya? Iya banget, sumpah. Please siapapun, biarkan aku membuat interior toko coklat itu. Dia harus nonton Willy Wonka. Iya guys, aku udah nonton Willy Wonka. Dan aku gak akan menjadi orang yang serakah seperti anak kecil gendut itu ya. Nanti aku masuk ke coklat. Coklatnya walaupun banyak tapi tetap harus apa namanya, harus hati-hati. Kenapa lebih suka coklat daripada matcha? Karena nggak ada tuh berikanlah matcha dengan bibir. Kita mau nontonnya versi dulu. Aku kayaknya juga nontonnya yang lama tau guys. Aku juga nggak semuda itu soalnya. Aku nggak semuda JKT48 under 16. Sumpah salah. Hey hey pilih yang mana coklat. Request Dream Suzy boleh. Karena aku lagi baik boleh. Aku suka juga sih lagu itu sih. Karena aku suka ini Baekhyun. Satu-satu yang bereaksi aku baru nonton Baekhyun doang guys. Banyak banget ya lagu Dream JKT48, Dreamnya Suzy Baekhyun, terus Dreamnya Baby Monster, banyak banget judul lagu Dream. Kak Rama Riak bakal buat jersey dan bakal dipakai pas Imagine nanti. Boleh, nanti aku lihat. Coba Kak Rama Riak emangnya udah di Jakarta sekarang? Nonton itu story gak sih? Nonton dong. 이제 그지 못하는 나와 기분 좋고 나는 네가 꼭 그러거든데 종일 하루 내리는 너만 기분 좋고 그게 바로 너. Lagunya nostalgia banget sih. MNG sama siapa Kak Imam? Waduh. Salting gak denger lagu ini? Salting sih, berasa dinyanyiin Baekhyun sih. Sebenernya Baekhyun tuh kayak baik banget deh jadi orang. Aku kayak tidak melihat kejahatan dia sama sekali, sumpah dia kayak orang paling baik. Makasih ya Kak Akbar. Dia tuh kayak hatinya terbuat dari, bukan dari emas guys, tapi dari susu. Jadi kayak putih bersih gitu. Udah bilang ya di PC cuma energi ciput. Kan ini aja klarifikasi. I don't care even if you're a sweet liar, 'cause I will make you believe. Oh iya,
Iya kak, Karime kalau nyanyi suaranya mirip Baekhyun. Jangan-jangan Baekhyun yang mirip suara Karama Remake loh. MJ suruh nyanyi aja, mau sih. Ntar ingetin aku ya guys ya, suruh nyanyi ya. Diam aja. Go play guys. Cepetan, orang pertama yang nge-request lagu akan aku turutin. Say yes. Lagu ini aja guys, ini juga enak lagi. Aku juga gak hafal chords. Harus nyontek lirik. Dari sambil nonton live kamu itu menyenangkan. Terima kasih ya sudah menjadikan aku teman belajarmu. Oh ini guys, bikin tren tahu gak sih? Tren yang biasanya belajar sampai lilin habis, tapi ini belajar sampai live ciput habis. Tolong bikin konten itu. Jatuhnya dengerin lu cerita bukan belajar. Emangnya Bang Ron masih belajar? Bede, I'm grade 12. Beneran kah? Makasih ya Kak Ramadi Jack, dikirimin tawa. Hai Ci, welcome. Berasal live-nya kamu ya? Aku yang baru masuk ya ini ya? Iya, aku dibalap sama Remake. Ada balap-balapan apa ini? Jujur lucu banget. Gak respect katanya guys. Kalian kenapa kayak komennya sama semua sih? Katanya gak respect guys, ini namanya guys. Tuh gak terima tuh katanya. Coba guys, mau lagu apa guys? Sekarang lagu yang lebih membara guys. Lagu yang lebih kayak untuk memanas-manaskan keadaan apa guys? Kompor ceritanya. Lagu coklat coba sekalian promo. Jujur kayak biar nanti gak sih, tapi gak apa-apa deh, kita kasih dikit deh, potongan dikit ya. Oh my god. Jiwa yang biasanya itu membosankan
sangka. Lelehkan coklatmu, perasaan cintamu ingin ku kecup. Bibirku ini siap mencium. Jujur lagu ini aku kayak gak pernah dapet lagu kayak se-flirty ini guys sebelumnya. Jadi deg-degan ya. Kita bisa bebas berdua kan, malahan jadi semakin berani. Iya kita semua fighting ya. Di bawah langit yang biru, mencintai seperti ini lebih nikmat dibanding apapun. Berikanlah coklat dengan bibir, berikan ku ciuman yang lebih dalam. Kirain mau dapet US ini, tidak. Beda cerita, beda kesempatan ya. Dari duluan sudah jam 1 soalnya. Oke, aku akan abis lagu ini guys kita selesai ya. Dengerin liriknya guys. Kamu nomor satunya siapa? Kok aku yang milih sih? Jadi gini, sejak kapan aku yang milih? Kok jadi kayak bebannya ditaruh ke aku gini sih? Fans nomor 1 kamu siapa, Cip? Lihat liriknya sumpah guys merinding deh. Kayak gini nanti bulu kuduknya berdiri. Kapten yang sedang terbang di langit pun tak terdengar sedikitpun. Seperti inilah cinta, berikanlah coklat dengan bibir, jiwa yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam putarlah pasang dengan lidah leleh di coklatmu, perasaan cintamu ingin ku kecup. Bibirku ini siap mencium. Ngebayangin lu bawain lagu ini excited jujur. Jadinya terlalu merdu ya. Berikan ku ciuman yang lebih dalam dari belakang peluk tubuhku, coklat yang manis bercampur pahit. Racun yang kau berikan terasa lezat. Jangan sampai kau pejamkan mata, wajah panik itu menggemaskan. Sinabung jangan lupa semuanya, jangan lupa vote, berikan coklat dengan bibir di request awal. Sereng. Baru join mau end kah? Iya. Suara kamu mau merdusin jadi pengen tidur. Sama, karena suara aku merdu aku juga jadi pengen tidur. Aku akan membacakan dari yang nomor 10 ada Kak Radit Kuis 11. Terima kasih ya Kak Radit Kuis 11. Tadi 13 aku ganti. Ada Kak Andias, terima kasih. Ada Kak Ibnu Nyalana, terima kasih. Ada Kak Andika Cipet Oshi, terima kasih ya. Ada Kak Rivaldi Rahman Duit ya.
Terima kasih banyak. Ada Kak Franco, terima kasih. Semoga very fail nextnya ya. Ada Kak Arfa, terima kasih. Ada Kak Akbar Tawakal. Di Aussie, ini maksudnya dalam kurang Aussie. Aku suka lagu ini. Kata kuncinya tak menyesal, berwarna merah innocence. Di saat gadis pun terjatuh, tutup erat kelopak mata cinta. Getaran di hati pun kan terhenti. Ku merasa suatu saat hari itu pasti kan datang. Jujur takut, awas ya Rime, kalau ketemu jalan aku takut. Aku takut live ini menjadi api, bara api. Kok dia dari Ciput siapa? Oke, aku akan kasih letter ke yang pertama. Guys, kalau aku ucapin ke Rama Remek happy birthday, keterlaluan gak? Kalau dia udah gak ulang tahun. Kemarin VC sama aku juga. Serius banget ngetiknya, iya lagi. Nggak mau babaisin, aku mau babay aku dari tadi. Makasih ya udah join live aku hari ini ya semuanya. Dadah, ketemu lagi kapan-kapan.